Sik. Hari ini pakai peci, Mbah, biar dikira Ustadz. Jadi hari ini kita akan membahas Super SOCL 506. Berapa watt sih daya yang bisa dimaksimalkan dari 506 ini? Ini sudah dripper yang sangat-sangat fenomenal, yang luar biasa. Jadi kalian jangan sampai salah merakit, nanti judulnya cuman keluarnya 300 watt. Jadi di dripper SOCL 506 ini bisa kita buat dari 300 watt sampai di atas 3000 watt. Jadi seperti apa triknya, rumusnya, dan juga cara perakitannya, berapa voltasenya yang dibutuhkan untuk Super SOCL 506 sehingga wattnya bisa besar seperti yang kita harapkan untuk horek-horekan. Jadi mari kita telaah bersama. Jadi begini, di sini ada Super SOCL 506. Di sini ada tulisannya plus 80 dan min 80. Jadi begini, sebelum saya ini membuka rumusnya ataupun caranya, ini saya jujur terus terang, ini adalah cara orang awam untuk merakit tanpa hitung-hitungan yang tidak terlalu jelimet, dan tentunya tidak terlalu perlu alat-alat khusus untuk mengetes. Jadi ini cuman perkiraan, tapi nanti nilainya mendekati seperti watt yang kita inginkan. Jadi sekarang kita kembali lagi ke pembahasannya. Jadi pertama kali yang akan kita pikirkan dalam merakit power amplifier adalah voltase dari DC skema ini. Kita jangan nyalain skema ini, karena yang membuat skema ini sudah orang-orang profesor, bahkan rambutnya ini sudah rontok, sudah botak, memikirkan dripper yang skemanya seperti ini. Jadi pertama kali yang harus kita lihat adalah voltase plusnya ini. Ini adalah PDC, ada ground 80 volt plus dan 80 volt min. Jadi kita berasumsi bahwa dripper ini mampu di tegangan 80 volt PDC. Nah, jadi jangan dianggap nanti ini sama seperti di trapo dikasih 80, nggak bisa, jeblok nanti ini. Jadi ini bentuknya sudah dari trapo keluar elko, dari dioda dan juga elko. Nanti di sininya ini keluarnya dari elko harus 80 volt maksimal. Jadi jika sudah ketemu 80 volt, mari kita cari berapa sih voltase yang pas dari trapo untuk bisa menyuplai 80 volt punyanya SOCL 506 ini. Jadi hitung-hitungannya begini, kalau untuk ini KPA-nya. Jadi untuk mencapai watt yang kita inginkan, jadi seperti ini. Kita akan menyasar 80 volt PDC. Nah, jadi 80 volt PDC ini akan kita cari PAC-nya berapa. Sedangkan rumusnya dia adalah PAC kali 1,414. Dipersingkat saja 1,4. Jadi maksimalnya untuk 80 volt PDC adalah tegangannya 55 PAC, dari traponya ini 55, nanti akan ketemu 77 PDC, dan itu sudah mendekati 80 volt PDC. Nah, kita akan sudah ketemu PAC nya 50 volt PAC, ketemunya 77. Setelah ketemu maksimalnya di tegangan SOCL 506 adalah 55, ya sudah, kita berhenti di 55. Ini nanti mau dikasih makan dari traponya 45, dia oke, ketawa, masih senyum-senyum saja. Dikasih tegangan 47, masih senyum-senyum saja. 50, apalagi cuma 32, ya ini akan tersenyum. Jadi dia ini akan kerja maksimal jika tegangannya PAC-nya 55 PAC dan dikalikan 1,4, ketemunya 77 PDC. Nah, setelah itu kita akan mengarah watt dari SOCL ini yang bisa dihasilkan.
Nah, penghitungan wattnya, jadi kita akan menghitung dulu watt PSO nya. Jadi misalnya watt PSO ada rumusnya volt kali ampere. Nah, makanya di buku saya ini sudah saya jelaskan seperti ini. Ini watt yang tertera untuk voltase 77. Jadi setelah kita mendapatkan voltase 77 tadi, PAC-nya, PDC-nya ketemu maksudnya PDC-nya 77 mendekati 80 volt, maka kita akan ketemu nanti wattnya kita menyasar kemana. Oh, kita menggunakan ampere 5 ampere, maka hasilnya akan 385 watt, kan seperti itu judulnya. Jadi kalau kita menggunakan voltase 77 dan ampernya cuma 5 ampere, maka dripper ini akan ketemu 385 watt. Dengan syarat, ini masih ada syaratnya ini, pinalnya ini kalian tambah, jangan cuma 2 biji seperti ini, karena kita judulnya akan menyasar 385 atau kita bulatkan 400 watt. Jika kita menggunakan Sanken ya mungkin 2 set cukup yang original, nanti ketemunya 400 watt. Tapi jika menggunakan Toshiba ya 3 set, nanti kan satu setnya ini kan 150, berarti ketemu 3 set 450 watt, jadi masih oke. Nanti ketemu wattnya tetap segini, jadi biarpun pinanya sak renteng-renteng, kalau tegangannya tidak cukup ya tetap keluarnya 385 watt. Selanjutnya jika kita menggunakan voltase 77 kali 10 ampere, maka akan ketemu 770 watt. Ya kita bulatkan 800 watt. Nanti kebutuhan pinalnya ini kalau menggunakan Sanken berarti 4 set cukup, itu sudah 800 watt. Atau untuk menghindari panas bisa kalian tambah 1 set menjadi 5 set, nanti akan ketemu 770 watt. Bagaimana jika kita menggunakan 20 ampere? Jika ya tinggal kalikan saja 77 dikalikan 20, maka akan ketemu 1540 watt. Nah, jadi di sini judulnya 1000, kita bulatkan 1600. 1600 nanti jika kita menggunakan Sanken berarti ya tinggal dibagi 200 saja. Berarti sekitar 8 set sampai 9 set jika kita tambah 1 set. Nanti akan ketemu 1600 watt dengan asumsi trafonya 20 ampere. Kemudian jika trafo kita ini 30 ampere, kita kali 77 PDC nya, maka ketemu 2310. Maka ini kita bulatkan saja 2300, ya tinggal hitung saja nanti kebutuhan dari transistornya ini. Misalnya menggunakan Sanken berarti tinggal dibagi 200 saja, jadi 10, 11, 12, sekitar 12 set sampai 13 set untuk PAC 77 trafonya 30 ampere. Kemudian kita menggunakan trafo 40 ampere, voltasenya 77, maka akan ketemu 3080 watt atau kita bulatkan 3100. Dan kalian bisa hitung sendiri nanti kebutuhan pinalnya berapa untuk watt ini. Jadi kesimpulannya seperti itu, dripper SOCL ini 506 ini bisa menghasilkan daya 385 watt sampai 3000, mungkin bisa lebih dari 3000 watt jika trafo kalian bisa melebihi 40 ampere seperti itu. Jadi hitung-hitungan kasarnya seperti ini. Ini cara hitungan ngawur sebenarnya, cuman tapi bisa mendekati sesuatu hasil nanti dengan load, dengan pengetesan pakai alat, dan itu tidak akan melenceng-melenceng jauh, dan kalian bisa menikmati hasilnya dari super SOCL ini. Jadi nanti kita akan ganti pembahasan selain SOCL, berapa mampunya dan berapa watt dan bagaimana rumus-rumusnya, agar kita bisa sama-sama belajar dalam perakitan power amplifier.
Jadi pertama kali yang kita perhatikan adalah voltasenya dulu. Jadi mudah-mudahan video ini bisa dimengerti dan bermanfaat. Jika kalian suka ya silahkan like dan juga subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya.